Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh mendekat dengan firman-Mu. Buatlah kami Tuhan sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam narasi firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kami. Dan buatlah kami ini diganggu, dirongrong oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami pun makin lama makin dibentuk, diarahkan, diasah seturut dengan firman-Mu yang berkuasa itu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab Ester pasal yang ke-9. Ini adalah bagian terakhir saudara dari percakapan kita tentang kitab Ester. Kita nanti tidak singgung pasal 10 yang hanya 3 ayat itu saudara. Kita akan membaca Ester pasal 9. Kita baca secara bergantian saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Ester pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Pasandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang, beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar, pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pendudukan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros.
baik yang dekat, baik yang jauh. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun melayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkan nyala dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka. Oke, sampai di sini aja saudara. Nanti saudara membaca keseluruhan kitabnya di rumah saudara ya. Saudara-saudara sekalian, kitab Ester adalah kitab yang plotnya digerakkan oleh seorang raja yang sangat gampang dipengaruhi oleh perempuan cantik. Bukan hal yang terlalu ajaib ya saudara, bukan hal yang terlalu aneh. Di dalam sejarah manapun saja ada begitu banyak cerita seperti ini saudara. Pembesar-pembesar yang sebetulnya itu gampang dipengaruhi oleh perempuan cantik saudara. Saudara kalau melihat misalkan roman 3 kerajaan saudara, Samkok itu saudara ya, romannya Samkok. Ada beberapa pembesar, ada beberapa panglima yang Anda itu kalau kepingin mempengaruhi dia, kirimkan perempuan cantik. Nah kurang lebih seperti itu saudara. Nah kita mendapati Xerxes atau Raja Ahasiweros juga adalah raja seperti ini saudara. Raja yang gampang digerakkan oleh perempuan cantik saudara. Itu yang juga menggerakkan seluruh plot yang ada di dalam kitab Ester ini saudara. Kita mengingat, kitab ini dibuka dengan seorang raja yang kecewa. Gara-gara apa? Gara-gara ratunya, perempuan cantiknya nggak bisa dipanggil. Ini kan saudara, dibuka dengan dia itu mengharapkan ratunya yang cantik itu datang, nggak bisa dipanggil saudara. Setelah itu saudara, kita juga melihat terjadi ada satu buah kontes kecantikan untuk memilih orang yang paling cantik dan menjadi ratunya dia saudara. Saudara bayangkan saudara, keputusan kerajaan, undang-undang dibikin gara-gara urusan perempuan. Pertama-tama saudara, mereka bikin undang-undang bagi seluruh kerajaan Persia, 127 provinsi. Yaitu apa? Pertama, laki-laki harus jadi kepala rumah tangga. Undang-undang seperti itu saudara. Karena apa? Karena didorong oleh peristiwa dia panggil istrinya nggak bisa datang, perempuan cantik saudara. Setelah itu saudara, kita mendapati ya ada nationwide ya, satu kerajaan penuh saudara, adakan konteks kecantikan saudara. Miss, bukan universe lah ya, Miss Persia saudara. Tapi Persia pada waktu itu ya, gede sekali saudara ya. Bukan sekedar seperti kayak satu negara sekarang saudara. Dari India sampai Ethiopia saudara, meliputi hampir atau 2,5 loh, atau meliputi 3 benua, tapi benua yang Eropanya masih sedikit saudara. Kita bayangkan saudara, terjadi satu buah kontes kecantikan yang besar saudara. Karena apa? Karena rajanya itu suka perempuan cantik saudara. Lalu setelah itu kita juga melihat saudara, keputusan besar yang dibikin oleh Raja Ahasiweros nantinya saudara dengan cincin materainya, yaitu apa? Bahwa orang-orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar boleh mempertahankan dirinya. Gara-gara apa itu saudara? Gara-gara dipengaruhi juga oleh perempuan cantik, yaitu Ester. Ester datang dengan muka mengiba, dikasih tongkat emas. Lalu bilang, oh Tuhan bolehlah datang ke dalam pesta besok ya. Oke. Lalu setelah itu datang, dia minta apapun dikabulkan. Termasuk sampai akhirnya, minta apa? Saya bingung kalau permintaan yang saya bisa, saya nggak bisa ya. Membatalkan undang-undang saya nggak bisa. Ya udah, saya kasih kamu cincin, tulis deh undang-undang terserah sudah. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Maka saudara, saya percaya tidak terlalu mengejutkan, tidak terlalu mengherankan kalau menuju kepada puncak kitab Ester ini saudara, plotnya juga digerakkan oleh seorang raja yang dipengaruhi oleh perempuan saudara. Anda melihat saudara, nantinya saudara, raja ini akan berkata kepada Ratu Ester, oh Ratu Ester, sekarang kamu mau minta apa lagi? Saya akan kabulkan. Kamu mau minta setengah kerajaan pun juga saya akan kabulkan. Saudara, coba bayangkan saudara, ucapan raja yang diucapkan kepada ratu, ucapan seorang pembesar yang sangat menyukai wanita, ngomong sama perempuannya, hai sayang,
Hai darling, mau minta apa kamu? Kira-kira sudah setting yang pas itu apa ya sudah? Setting yang pas. Sudah kalau melihat ada orang yang berkuasa, lalu ngomong sama pacarnya atau ngomong sama istrinya, ngomong sama siapa ya, yang dipandang sangat cantik, sangat berharga. Sayang, sekarang mau apa lagi? Kira-kira konteks yang pas apa sudah? Di dalam kitab Ester ini kita sudah melihat ada beberapa konteks. Konteks yang pertama sudah, pesta. Pesta gede-gedean selama 6 bulan sudah. Itu konteks pesta. Konteks kedua kita juga mendapati sudah adanya istana, setting istana. Di mana Raja Ahasiweros ada duduk dalam tahtanya, Ester datang dengan wajah memelas, lalu dikasih tongkat sudah. Setting ketiga lagi-lagi pesta sudah. Jadi sudah, kalau Anda membayangkan ya adegan lah sudah, coba bayangkan sudah. Novel atau film masa lalu, masa kini, budaya apapun sudah. Kalau ada seorang cowok ngomong sama cewek, sayang kamu mau apa? Ayo kepengen apa? Kira-kira setting apa yang paling pas sudah? Candlelight dinner dengan mata yang menggoda, saudara. Mungkin agak kedip-kedip kalau misalkan filmnya kartun, saudara. Perempuannya menggoda kan ya, kedip-kedip kalau film Disney kan begitu, saudara. Daisy sama Donald Bebek itu kan, nah begitu kan saudara, kedip-kedip gitu saja, menggoda saudara. Mungkin seperti itu, gambarannya cocok saudara. Jadi yang perempuannya menggoda, lalu yang lakinya mengucapkan kata-kata romantis, gombalan-gombalan lah, kurang lebih seperti itu saudara. Itu cocok saudara. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Ester ini saudara, kita akan melihat satu buah situasi yang sangat berbeda saudara. Situasinya apa? Kata-kata terakhir sang raja kepada ratu yang mengatakan, oke ratuku yang cantik, sekarang kamu minta apa? Saya akan kabulkan. Settingnya ada di dalam istana, ada di dalam puri, ada dalam benteng, dalam istana. Dan raja berkata, ratu apa maumu? Setengah kerajaan pun akan kuberikan. Dan ratunya saudara, ratu cantik itu mengatakan apa saudara? Saudara, ratu cantik itu by the way saudara adalah ratu yang, saudara coba bayangkan ya karakternya ya. Pertama, dia adalah yatim piatu. Bayangkan ya, seorang perempuan yatim piatu. Setelah itu dia dibesarkan oleh Mordekai. Lalu dia mengikuti konteks kecantikan, sudah. Pada waktu mau ikut kontes kecantikan untuk menjadi ratu, maka dia dikarantina. Dan di dalam karantina itu dia dilatih sedemikian rupa untuk menjadi perempuan yang secantik-cantiknya, karena dia akan dipresent di hadapan raja yang memang sangat menghargai kecantikan. Anda bayangkan ya, ada raja sangat menghargai kecantikan, dan sekarang ada perempuan yang didesain untuk sang raja. Wah, itu betul-betul di grooming sudah untuk menjadi pas bagi sang raja sudah. Kira-kira sudah kebiasaannya Ester sudah bangun pagi jam 7, minum air putih, lalu sedikit bermeditasi, lalu jam 8 pagi krem bath sudah ya. Waktunya krem bath. Setelah itu jam 10 waktunya manicure mungkin. Jam 12 makan siang, setelah makanan sedikit turun jam 2 pergi ke gym biar badannya fit. Nah gitu sudah ya. Setelah itu jam 3 sore sudah perawatan muka. Habis ke gym keringetan, perawatan muka sudah. Setelah itu jam 5 lulur, jam 6 makan, jam 7 snack. Oh jangan, intermittent fasting sudah. Supaya badannya fit. Nah kira-kira seperti itu sudah. Bayangkan sudah, seorang yatim piatu yang dibesarkan dengan hari-hari seperti itu sudah. Sekarang sudah di dalam satu buah istana akan ngomong sama raja. Kira-kira sudah, Anda membayangkan ya situasinya seperti apa sudah yang paling cocok. Raja yang ganteng dengan segala kuasa di dalam istana dengan perempuan cantik sudah. Tapi yang kita lihat di dalam kitab Ester enggak demikian sudah. Di dalam kitab Ester kita mendapati sudah raja berkata seperti ini. Hei ratu, lihatlah di dalam istana ini udah 500 orang kena bantai. Sekarang lu mau minta apa lagi? Loh ini gambarannya agak berbeda sudah ya. Gambarannya bukan candlelight dinner, gambarannya ada dalam istana. Sudah bisa membayangkan sudah ketika raja itu bercakap-cakap dengan sang ratu. Nih sang ratu, saya sudah kasih ini loh. Sambil dia senyum-senyum di backgroundnya itu ada orang yang dibacok mungkin jelas, darahnya muncrat-muncrat mungkin sudah seperti itu sudah. Dan kalau pada waktu itu ada teknologi split screen sudah bisa melihat ya. Ini di dalam istana 500 orang dibunuh. Di sisi yang lain di seluruh kekaisaran Persia sudah ada 75.000 orang dibunuh sudah. Saya ingin ajak kita untuk coba untuk lihat gambar ini. Gambar saya minta ChatGPT gambarin, kurang sempurna sudah, tapi ya sudah saya kasih prompt berkali-kali, akhirnya saya menyerah juga. Ya sudahlah, inilah sudah. Sudah lihat ya gambar yang pertama ini sudah. Kurang lebih ya settingnya Anda bayangkan seperti inilah dalam Ester sudah. Nah ini. Di satu sisi ada raja sama Ester di situ sudah ya. Dan ada death count-nya sudah. 500 orang mati sudah ya. Rajanya senyum, ya kan ya. Oke, sekarang I have done this for you. Dan di dalam background-nya sudah, itu di seluruh kekaisaran Persia sudah, 75.000 orang dibunuh sudah. Mungkin Anda masih bisa mendengar tuh di luar sana, wah ting ting ting, ceprat gitu ya. Apalagi kalau yang bikin Quentin Tarantino sudah. Sudah pernah tahu ini sudah. Saya pernah lihat
di Nine Gags atau apalah saudara ya. Dia ngomong ya, anatomy of human being, anatomi tubuhnya manusia. Anatomi tubuh manusia itu kan ya manusia begini, luarnya kulit, dalamnya ada lapisan soft tissue, setelah itu ada tengkorak, dalamnya ada organ, saudara. Tapi kalau Quentin Tarantino punya ini, saudara ya, Quentin Tarantino itu sutradara, saudara. Dia kan suka sekali untuk munculkan darah, saudara. Kalau Quentin Tarantino punya anatomi gak gitu, saudara. Orang, kulit, dalamnya high pressure blood, saudara. Jadi kalau sesuatu di set, darahnya akan ces gitu, saudara. Kurang lebih seperti itu, saudara. Saudara, ini kalau dikasih sama Quentin Tarantino seru, saudara ini. Itu saking minta ChatGPT dan ya saya bilang tolong bikin sedikit lebih ramah, saudara ya. Dan nggak dikasih merah-merah, saudara. Oke lah, saudara ya. Jadi Anda bayangkan settingnya seperti ini, saudara. Bukan candlelight dinner, saudara. Raja sambil senyum, minta apa lagi? Dan Anda bayangkan, saudara. Esther ngomong apa, saudara? Yatim piatu, yang tukang manicure, lalu tukang luluran, saudara. Dia ngomong apa, saudara? Dia ngomong seperti ini. Raja, nambah dong sehari lagi. Gua pengen bikin yang kayak begini lagi, besok tambah 1 hari lagi. Dan jangan lupa by the way, 10 orang anaknya Haman itu ya, tadi nama-namanya kita sebut ya. 10 orang anak Haman itu, tolong digantung di tiang ya. Dan raja ngomong apa? Granted. Saudara, saya pengen tanya saudara, ujung dari kitab Esther ini saudara, membuat Anda bergembira, bersuka cita, atau tepuk tangan sambil senyum-senyum sedikit restless gitu saudara. Kayak kalau kita lagi nonton apa ya saudara, Inglourious Basterds, atau kita nonton film-filmnya Quentin Tarantino loh saudara. Pada waktu penjahat-penjahatnya dibunuh atau dress gitu, kita kayak oke, kayaknya mesti kayak gini gak sih gitu saudara. Saudara melihatnya seperti itu saudara. Dan kalau kita perhatikan saudara, yang lebih disturbing lagi saudara, kita melihat cerita ini bukan sekedar cerita. Cerita ini bukan sekedar diceritakan supaya Anda tahu ceritanya. Cerita ini diceritakan untuk memberikan alasan kenapa kok kita sekarang ini orang-orang Yahudi punya 2 hari loh. 2 hari loh. Pertama 14 Adar, kedua 15 Adar. Adar itu bulan 12 saudara. Kenapa kita punya 2 hari? 14 bulan 12 dan 15 bulan 12. 14 Adar dan 15 Adar. Untuk 2 hari ini kita merayakan dengan sukacita. Kita antar mengantar makanan. Kalau orang Tionghoa sudah antar mengantar makanannya itu pas bulan Imlek gitu saudara. Kalau orang-orang Muslim sudah Idul Fitri, hantar-hantar mengantar makanan. Cocok saudara. Pada waktu kami dipulihkan gitu. Kalau ceritanya orang-orang Muslim ya, kalau saya tidak keliru saudara. Itu kan mereka itu percaya setelah mereka berpuasa, lalu kehidupan mereka disucikan kembali, lalu mereka saling mengucap syukur, lalu antar mengantar makanan saudara. Kalau di pedesaan saudara, saya tinggal di desa, sering saudara pada waktu Idul Fitri itu terima satu tumpukan rantang gitu dari tetangga-tetangga gitu. Lalu tetangga datang, lalu kita juga share berkat, memberikan uang gitu ya. Lalu mereka memberikan makanan-makanan indah saudara. Dan cocok, settingnya memang bagus ya. Kami disucikan kembali setelah 30 hari berpuasa gitu, cocok karena saudara ya. Antar mengantar makanan. Atau orang-orang Tionghoa sudah merayakan tahun baru, cocok juga antar mengantar makanan sudah. Tapi mereka ini sudah antar mengantar makanan, memberikan makanan kepada fakir miskin di dalam perayaan apa sudah? Di dalam perayaan killing frenzy seperti ini sudah. Kayaknya apa ya, cocok ya sudah ya. Gak heran ya sudah ya. Purim, hari raya itu sudah. Hari raya itu hari raya Purim sudah. Adalah hari raya yang seringkali itu banyak dikritik. Banyak mendapatkan kritikan, saudara. Enggak semua orang Yahudi bisa merayakan Purim itu dengan happy yayaya, saudara. Karena ya perayaannya seperti ini, saudara. Banyak mendapatkan kritikan. Ini perayaan macam apa? Pertama ya, coba Anda lihat ya. Ini adalah satu buah perayaan yang bersuka cita, padahal backdropnya itu ada pertumpahan darah besar. Lalu kedua, ini adalah perayaan yang dikasih oleh Kekaisaran Persia. Anda bayangkan, orang Yahudi punya perayaan agama yang dikasih sama Kekaisaran Persia. Ini bukan perayaan yang diatur sama Taurat, saudara. Pentakosta, Pondok Daun, Paskah itu diatur sama Taurat. Tuhan nyuruh Musa untuk ngomong ini, tapi ini kan enggak sudah. Ini yang nyuruh siapa? Mordekai sama Esther. Ngomong atas nama Raja Persia. Orang Yahudi rayakan Purim ya, jangan lupa ya, wajib. Setiap tanggal 12, tanggal 14, tanggal 15 rayakan Purim. Sudah bayangkan ya, kalau kita, orang-orang Kristen nih sudah, suatu hari ya, saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang bersifat sejarah ya saudara. Nanti jadi mengorek luka saudara. Tapi Anda bayangkan ya, misalkan terjadi saudara kejadian seperti ini. Inspired by true events. Ada perseteruan di Indonesia misalkan saudara. Di daerah mana saudara. Ada perseteruan yang akhirnya mengangkat sentimen agama. Agama Kristen dengan agama apa begitu saudara. Lalu pertempuran kampung dan lain sebagainya sampai TNI datang dan lain sebagainya saudara. Akhirnya saudara orang-orang Kristen itu prevail ya. Akhirnya orang-orang Kristen itu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Akhirnya setelah terjadi damai, orang-orang Kristennya banyak yang keadaannya jadi lebih baik saudara. Lalu hari itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai
Hari Gereja Nasional. Kira-kira saudara, kita sebagai orang Kristen ya, mau merayakannya enggak? Kita merayakannya dengan sukacita enggak? Pada waktu perayaan itu sambil kita ceritakan, hari itu saudara-saudara sekalian, Tuhan tolong kita. Sambil kita menyanyikan Onward Christian Soldier gitu kan ya. Maju laskar Kristus, kita kalahkan semua lawan-lawan kita. Pada waktu itu ada yang kepalanya kita pancung dan lain sebagainya. Kita menang akhirnya. Dan sekarang kita peringati sebagai Hari Gereja Nasional. Anda mau merayakan itu? Enggak kan saudara? Kayaknya masa ya perayaan rasanya kayak gini sih saudara. Nah itu saudara, ujung dari kitab Ester ini sudah bukan sekedar satu buah cerita sejarah terjadinya kayak gini. Tapi ujungnya adalah penjelasan kenapa kok kita sekarang merayakan Purim di tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Untungnya saudara ya, kita orang Kristen kok nggak ikut-ikut merayakan kayak begini saudara. Untungnya saudara. Tapi saudara, sebelum kita mengatakan untungnya kita orang Kristen nggak punya Purim, coba kita lihat dulu saudara. Betulkah Purim itu that bad? Betulkah Purim itu betul-betul harus kita kritik habis-habisan saudara? Coba kita lihat saudara. Kitab Ester ini adalah kitab yang gerakan narasinya itu seperti apa saudara? Saudara pertama, mari kita mengingat settingnya adalah Kekaisaran Persia. Setting besarnya adalah backdropnya itu Kekaisaran Persia saudara. Mulai dari India sampai Ethiopia. Lalu dua pihak yang memainkan peran penting ada dua. Yang pertama pihak orang-orang Yahudi. Dan kedua pihak musuhnya orang-orang Yahudi. Orang-orang antisemit yang mau membunuh orang-orang Yahudi saudara. Jadi bayangkan ya. Pertama Kekaisaran Persia. Kedua satu pihak orang-orang Yahudi atau the people of God, umat Tuhan. Dan yang satunya musuh-musuhnya saudara. Lalu kita melihat saudara, build up narasinya saudara. Pertama-tama ada ratu yang dipecat. Setelah itu ada Ester, orang Yahudi diangkat untuk menjadi ratu. Lalu setelah itu kita mendapati ya, tidak jauh dari itu, Mordekai saudara, orang Yahudi juga berhasil membongkar plot pembunuhan raja. Bigtan, Teresh, itu adalah Kasim-Kasim Sida-Sida yang mau membunuh raja. Laporkan itu. Dan betul, setelah diteliti rumahnya, betul saja begitu ya. Maka sekarang kita melihat ya, satu pihak orang Yahudi posisinya kuat. Sudah Esternya jadi ratu, Mordekainya berhasil membongkar plot pembunuhan raja. Posisi mereka kuat. Tapi alih-alih posisi mereka kuat, tiba-tiba saja saudara, muncul underdog saudara, yaitu Haman. Tiba-tiba saja dia diperkenalkan lalu posisinya super kuat, yaitu dia jadi orang nomor 2 seluruh kerajaan. Lalu saudara, Haman ini mulai memberikan challenge, memberikan tantangan. Kita bikin satu buah undang-undang, dan saya sogok raja untuk melakukan itu. Kita bikin satu buah undang-undang, pakai undi ya, pakai pur. Undi itu, pur itu undi saudara. Pakai undi, tanggal 13 bulan Adar. Semua rakyat harus bunuh orang Yahudi. Kamu ketemu orang Yahudi di mana? Musuh-musuhnya orang Yahudi silakan bunuh gitu ya. Mulai dari India sampai Ethiopia. Wah keadaannya Haman sudah posisi bagus, bikin undang-undang. Waduh ini keadaannya berat ini sudah, tegang sudah. Dan setelah itu sudah kita mendapati ada twist lagi. Raja tiba-tiba insomnia. Pada waktu raja tiba-tiba insomnia, minta dibacakan kitab sejarah. Setelah dibacakan kitab sejarah, baca sejarahnya Mordekai. Lalu tanya, sudah dihadiahin apa? Belum dihadiahi. Hamannya datang. Lalu tanya sama Haman, mesti ya dihadiahi apa ya? Orang kalau raja itu sangat suka sama dia, Haman pikir, itu pasti saya. Perlakukan dia seperti raja sendiri. Ditaruh di dalam keretanya raja, dikasih jubahnya raja, lalu raja mengatakan, oke, lakukan itu kepada Mordekai. Maka Mordekai posisinya meningkat lagi, saudara. Dan setelah akhirnya Haman berhasil dibunuh, saudara, maka Mordekai membuat undang-undang. Pakai cincin raja, sekali lagi, saudara. Undang-undangnya isinya adalah apa? Pada tanggal 13 bulan Adar, orang Yahudi harus mempertahankan diri. Jadi, saudara, Anda melihat ada 2 undang-undang yang harus dilakukan di dalam satu buah hari yang sama. 13 bulan Adar. Di satu sisi, semua musuhnya orang Yahudi, bunuh orang Yahudi. Di sisi yang lain, undang-undang yang sama, pakai cincin materai raja juga. Semua orang Yahudi harus bersiap-siap dan mempertahankan diri, hajar semua lawan-lawanmu. Saudara, ini mirip ya. Sponsor state boxing match. Mirip, saudara. Tapi sampai mati. Ini kan disponsori sama kerajaan, saudara. Pakai cincin materai. Yang satu disuruh melawan, yang satu disuruh mempertahankan diri. Ini kan kayak pertandingan tinju yang diatur, saudara ya. Ayo, kita setting satu hari gitu ya. Siapa? Harinya kapan? Tanggal 13 bulan Adar. Siapa pihak yang bertempur? Satu orang Yahudi, satu musuhnya orang Yahudi. Kira-kira mereka ini seperti apa ya? Pertama-tama, orang Yahudi, keren. Mereka punya Mordekai, orang istana. Mereka punya Ester, orang istana. Tapi musuh-musuhnya orang Yahudi, keren. Mereka punya suara rakyat. Di seluruh kekaisaran Persia ada sentimen antisemitisme.
Jadi dua pihak ini saudara, yang akan bertarung saudara. Saudara, sampai di sini saudara, kita itu kan masih belum tahu ya saudara, sebetulnya apa yang akan terjadi tanggal 13 Adar nantinya. Ini sudah ada dua undang-undang barengan saudara. Ini orang Yahudi belum tentu menang saudara. By the way orang Yahudinya kan juga bukan orang baik-baik banget ya saudara. Orang Yahudi nggak tentu menang. Kita nggak tahu, kita akan tegang-tegang saudara dalam keadaan seperti ini ya. Ada dua undang-undang yang berkonflik. Yang pertama, habisi orang Yahudi. Yang satu, orang Yahudi harus mempertahankan diri. Dua undang-undang yang saling berkonflik di dalam satu buah kerajaan. Kita jadi nunggu-nunggu tanggal 13 bulan Adar ini kira-kira akan terjadi apa saudara. Maka kita dalam keadaan seperti ini bisa rasa, wah, tegang, saudara. Saudara, saya pengen bertanya gini, saya enggak tahu ya, saudara ngerti enggak, saudara? Kalau ada satu buah pertandingan tinju yang besar sekali, terkenal sekali, melibatkan uang sangat banyak, Anda pikir ya, pertandingan tinju yang sangat bisa jadi mega fight, itu yang seperti apa? Saya tebak, saudara, di dalam pikiran orang-orang sederhana seperti kita ini, saudara, Anda akan berpikir, when the best facing the best. Sugar Ray Leonard berhadapan dengan Marvin Hagler, itu bang pasti. Kalau sudah namanya siapa? Muhammad Ali berhadapan dengan Joe Frazier, itu pasti bang. Gitu. Gede, hebat versus hebat. Tapi itu benar separuh, saudara. Anda kalau tahu, saudara, yang namanya industri olahraga, itu nggak works the best versus the best saja, baru bisa gede, saudara. Yang penting adalah drama dan tension yang dibangun, saudara. Saudara, by the way, kalau Anda cari, saudara, pertandingan-pertandingan tinju yang paling banyak generate uang, yang paling banyak generate penonton, saudara, adalah pertandingan tinju, saudara. Salah satunya, Floyd Mayweather menghadapi Conor McGregor. Saudara tahu, itu yang satu pensiunan, yang satu debutan, tapi rame. Yang satu sudah pensiun, yang satu debut, tapi rame. Kok bisa? Story, narasi, intensitas, ketegangan, saudara. Lalu yang kedua yang juga sangat rame, saudara, Jake Paul menghadapi Mike Tyson. Siapa itu, saudara? Yang satu adalah YouTuber, yang satunya lansia, tapi rame, saudara. Kita mungkin yang pecinta olahraga sejati akan mengatakan, itu freak show, ya terserah. Mau ngomong freak show atau apa, terserah. Tapi yang jelas, intensitasnya terbangun, saudara. Intensitas, itu penting, saudara. Di dalam kitab Esther, saudara, intensitas dari dua pihak yang bertempur ini, sudah dimunculkan terus, saudara. Mulai pertama, saudara, keadaannya orang Yahudi, pada waktu Esther jadi ratu, lalu Mordekai terangkat, kayaknya naik. Setelah itu sudah musuh-musuhnya ganti naik, Haman bin Hamedata. Setelah itu Esternya dan Mordekai naik lagi. Tapi kita masih belum tahu at the day 13 bulan Adar apa yang akan terjadi, saudara. Kita masih tegang-tegang, saudara. Nah, saudara, Anda bayangkan, saudara, di dalam ketegangan seperti ini ya, saya coba bikin lebih universal aja, saudara. Kalau tinju mungkin nggak terlalu universal lah, sepak bola lah. Nggak universal juga, ya sudah, nggak tahu lah, saudara. Saudara bayangkan gini, Piala Dunia. Anda yang tidak tahu sepak bola, Piala Dunia, tahulah, saudara. Saudara tahu bahwa ada hype-nya. Coba bayangkan ya, suatu hari nanti, karena satu dan lain hal, karena politik luar negeri yang bagus, karena menlu yang lebih jago daripada yang sekarang, saudara, itu, saudara, akhirnya bisa mengatur, saudara, suatu hari nanti pertandingan Piala Dunia diadakan di Indonesia. Joinlah Indonesia, Singapura, Malaysia. Tetapi finalnya diadakan di Stadion Gelora Bung Karno atau JIS di Jakarta, saudara. Dan, saudara, to our surprise, saudara, ternyata Indonesia masuk final. Wah, kok bisa? Ya, melalui peristiwa-peristiwa dramatik, saudara. Hampir kalah terus menang, hampir kalah terus menang, hampir kalah terus menang, sampai akhirnya masuk final, saudara. Sampai di final, kita orang Indonesia penuh dengan hype plus tegang. Lalu kita beli tiket yang mahal-mahal, datang ke dalam stadion JIS itu, saudara. Sudah kita nunggu, melekan, siapkan popcorn, hati kita tegang. Lalu pagelarannya dibikin sangat bagus, ada petasan-petasan, doa gitu. Terus setelah itu ada MC-nya dan lain sebagainya, saudara. Lalu MC-nya mengatakan seperti ini, come on, mana suaranya? Lalu semuanya tepuk tangan, gitu kan ya. Setelah itu dia bilang begini, saudara. Saudara-saudara sekalian, sayangilah jantungmu. Jangan tegang-tegang. Ini semua pertandingan sudah diatur kok. Kalau enggak gimana Indonesia bisa masuk final? Gak usah tegang-tegang. Nanti ya Indonesia akan menang. Adu penalti 4-3. Babak pertama akan ketinggalan dulu 2-0. Lalu 20 menit kedua, babak kedua ketinggalan lagi 2-0 jadi 4-0. Lalu satu gol demi satu gol dikejar sampai akhirnya menit 90 plus 3 mencetak gol terakhir di babak perpanjangan waktu. Lalu adu penalti Indonesia menang. Ini semua sudah diatur kok. Sudah kira-kira, saudara pecinta olahraga, saudara. Kalau sudah tahu gitu ya, kepengen nonton enggak? Ya enggak kan, saudara. Mungkin kita sebel, saudara. Saya lebih suka tegang-tegangnya. Saya lebih suka lihat itunya, saudara. Saudara, Anda yang pecinta sepak bola manapun lah, saudara. Saya kepengen tanya, saudara. Pertandingan yang paling memorable mana? Anda mungkin mengatakan Brasil lawan Italia. Pernah enggak Anda tonton lagi? Setelah Anda tahu pemenangnya, pernah enggak Anda tonton lagi? Kecuali Anda sangat mencintai sepak bola, Anda enggak lakukan, saudara.
Pertandingan tinju juga begitu, saudara. Kecuali Anda sangat suka pertandingan tinju, Anda jarang nonton lagi pertandingan tinju 12 ronde yang Anda sudah tahu hasilnya. Jarang. Kita tuh suka dengan melihat ketegangannya, saudara. Dan di dalam kitab Ester ini kita melihat ya, ketegangan sudah dibangun terus, saudara. Tapi begitu, saudara, masuk di dalam pasal 9, saudara. Kita melihat ya, pasal 9 ayat 1. Kita dikasih tahu, setelah kamu tegang-tegang, lihat apa yang terjadi. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, 2 titah, 2 undang-undang. Satu buat bunuh, satu buat defend. Akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berhalap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Loh, hasilnya langsung di spoiler, saudara. Ini MC-nya gimana, saudara? Hasilnya tahu-tahu di spoiler, saudara. Kita belum melihat pertempurannya seperti apa, perangnya seperti apa, di Puri Susan seperti apa, di benteng seperti apa, lalu di seluruh kekaisaran Persia seperti apa, bagaimana caranya mereka mengalahkan lawan mereka, kita nggak tahu, saudara. Nanti informasi dikasih belakangan, tapi kita dikasih hasil akhirnya di depan, saudara. Bahkan, saudara, ada penulis, saudara, ada penulis yang komentator, saudara, yang mengatakan kelihatannya pasal 9 ini yang nulis orang lain. Bukan yang nulis pasal 1 sampai pasal 8 tuh. Karena apa? Karena kelihatan aneh, saudara. Cara tulis seperti ini kan kelihatan aneh, saudara. Spoilernya tiba-tiba di depan, saudara. Bikin keseruan hilang, saudara. Tapi, saudara, saya suka dengan penafsir yang mengatakan, no, ini bukan ceroboh. Ini adalah literary device. Kita mungkin yang baca sedikit kecewa. Lah, hasil akhirnya langsung dikasih tahu, saudara. Tetapi, saudara, kita diajak untuk melihat ya bahwa jangan kecewa. Karena justru hasil akhir itu yang kita butuhkan. Kenapa, saudara? Karena hidupmu dan hidup saya itu bukan tontonan. Hidup kita, hidup para pembaca itu bukan tontonan. Kalau kita lihat tontonan, kita suka yang seru-seruan, saudara. Kalau kita menjalankan dalam hidup kita, seru-seruan yang uncontrolled, yang tidak pasti, wah itu berat, saudara. Orang-orang Yahudi, saudara, kalau mereka itu yang membaca ini terus-menerus, saudara, mereka tidak dikasih tahu hasil akhir di depan, saudara. Itu hidup berat, saudara. Saudara tahu, di dalam hidup kita ya, saudara dan saya mungkin berbeda-beda, tapi dalam hidup kita, saudara, kita itu kan mengalami banyak hal, roller coaster dalam hidup kita, saudara. Naik, turun, telan pil pahit di sana, telan pil pahit di sana, saudara. Kita punya keadaan keluarga yang rumit, keadaan romansanya kita yang juga rumit, keadaan keuangan kita yang kadang-kadang juga rumit, hubungan kita antar gereja juga rumit, kadang-kadang hubungan sama hamba Tuhan juga rumit. Kita ketemu dengan banyak kerumitan, saudara, yang kita nggak tahu hasilnya akan bagaimana ya. Aduh, nanti akan bagaimana ya. Hidup kita tuh kayak roller coaster kadang-kadang, saudara. Oh puji Tuhan, ini terjadi ini. Sekarang saya punya ini, tapi setelah itu, ternyata nggak jadi. Dalam keadaan yang sangat susah, kita lolos. Dalam keadaan yang sangat senang, kena prank Tuhan. Kayak begitu terus, saudara. Seperti kayak banyak gak pasti, saudara. Dalam keadaan seperti ini, saudara, kita dikasih tahu, saudara, bahwa urusan nasibnya orang Yahudi itu seal dari awal. Tuhan tuh gak pernah bingung. Tuhan tuh gak pernah penasaran. Nanti 13 bulan Adar apa yang akan terjadi ya? Enggak, saudara. Itu pasti. Oleh karena itu dalam pasal 9 ayat 1 langsung dikasih tahu. Sebelum kita melihat pertempurannya seperti apa, langsung kita dikasih tahu, saudara, bahwa ini pasti. Anda tidak perlu mengalami roller coaster ketidakpastian yang terlalu naik turun, saudara. Puji Tuhan ya, hidupnya saudara dan saya itu konklusif sebetulnya. Hidupnya umat Tuhan, hidupnya bangsa Yahudi itu konklusif, saudara. Sejak awal Tuhan Allah sudah berjanji, saya akan peliharakan umat saya. Apapun yang terjadi akan dipeliharakan umatnya. Sejak awal, saudara, sejak di dalam kitab Keluaran ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, orang Amalek mau menghabisi mereka. Tuhan Allah sudah katakan, umat Tuhan akan masuk ke dalam tanah Kanaan, akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amalek yang menjadi penghalang akan dihabisi. Pasti, itu seal. Ini pasti bukan sekedar di dalam pasal 9 ayat 1, ini pasti sejak di dalam kitab Keluaran, saudara. Kehidupan saudara dan saya juga pasti. Karena apa, saudara? Karena yang memastikan Tuhan. Kita itu tidak bergantung kepada pur, atau undi, atau peruntungan. Itu, saudara, yang kita lihat di dalam perayaan Purim. Purim ini bukan tentang killing frenzy. Ada yang dibunuh? Ada sih. Ada yang mati? Banyak sih. Tetapi Purim bukan tentang pembunuhan atau pembalasan dendam. Purim adalah tentang satu buah kesadaran bahwa kehidupan kita itu tidak diatur oleh pur. Itu ironinya, saudara. Pur itu undian. Kehidupan kita itu bukan urusan chances. Kalau ini chances, saudara ya. Saya tidak bisa memperhitungkan anginnya lagi bertiup seperti apa, saudara. Ini akan ke kiri atau ke kanan, jatuhnya kemana? Ini chances, saudara. Bisa ke sini. Loh, bisa kena mic juga, ada bunyinya. Nah, bisa ke sini, saudara. Nah, ini saya lempar berapa kali itu bisa lain-lain, saudara. Chances ya, seorang. Chances itu seperti ini, saudara. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan kita bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Variabel yang mempengaruhi kehidupan kita begitu banyaknya, saudara. Benar, salah. Karena apa?
kehidupan kita, variabelnya yang pengaruh itu satu, yaitu Tuhan yang setia, sudah pastikan di depan, saudara. Saya tidak tahu ya, di dalam hidup Anda mengalami apapun saja, saudara. Saudara, ucapan Mordekai yang mungkin adalah ucapan pertanyaan, ucapan desperasi, saudara. Itu juga bisa kita baca sebagai satu buah ucapan yang penuh dengan keyakinan. Dia berkata kepada Esther, Esther, bagi kita, orang Yahudi, akan datang juga pertolongan dari pihak lain. Meskipun itu aslinya ucapan desperate ya. Kamu pikir akan ada pertolongan dari pihak lain, tetapi saudara, kita juga bisa baca sebagai satu buah ucapan yang positif ya. Bagi orang Yahudi pasti akan datang juga pertolongan dari pihak lain. Terserah, kamu mau menghadap kepada kaisar atau enggak, itu akan ada pertolongan dari pihak lain. Dari mana? Pertolongan dari pihak mana? Gimana caranya? Gimana? Enggak tahu sih. Who knows? Enggak tahu. Saudara, saya enggak tahu ya, saudara pernah berada dalam keadaan sedesperate apa? Atau jangan-jangan sekarang Anda mengalami keadaan yang juga gang buntu di kanan kiri, kesulitan di sini dan di sana. Saya juga enggak tahu, saudara. Tapi saudara, for sure ya, pasal 9 ayat 1, kita boleh katakan janji Tuhan itu setia. Hasil akhirnya sudah ditetapkan, saudara. Saudara boleh rest assured, saudara boleh tenang, tetapi nantinya tetap akan dijalanin itu. Tetap akan dijalani. Pertandingannya akan dijalankan. Hasil akhirnya sudah seal. Tapi pertandingan tetap dijalankan, saudara. Sulitnya tetap. Struggle-nya tetap. Tapi ketika menjalankan struggle dan kesulitan itu akan sangat berbeda ketika kita tahu sudah bahwa ada Tuhan yang memegang. Kehidupan kita tidak digantungkan kepada chances, kepada faktor-faktor. Kebetulan pas itu yang ini datang. Kebetulan pas itu terjadi ini. Kebenaran pas terjadi itu. Enggak, sudah enggak ada kebenaran-kebenaran, saudara. Yang terjadi adalah Tuhan sudah memastikan, saudara. Beberapa orang komentator sudah mengamati secara indah ya, saudara. Di dalam pasal 9 ini, saudara. Ayat 10, ayat 15, ayat 16. Ditekankan bahwa ketika mereka itu akhirnya mengalahkan musuh-musuh mereka, barang rampasan mereka tidak sentuh. Mereka nggak sentuh barang rampasan. Orang Yahudi tidak sentuh barang rampasan. Padahal menurut undang-undangnya boleh. Undang-undang yang dibikin sama Mordekai adalah nanti kalau kamu diserang, kamu serang balik dan ambil barang rampasannya. Menurut undang-undangnya orang Persia, barang rampasan boleh diambil. Tapi mereka nggak ambil barang rampasan. Kenapa, saudara? Kenapa barang rampasan nggak diambil, saudara? Ketika Anda bertempur dan Anda tidak sentuh sedikit pun barang rampasan, itu adalah formula untuk perang suci, holy war, perang yang disuruh oleh Tuhan. Gak semua perangnya orang Israel itu disebutnya holy war, saudara. Orang Israel kadang-kadang berperang-perang, gak semuanya disebut sebagai holy war. Yang disebut sebagai holy war ya, salah satunya adalah ketika Anda kalahkan lawan-lawan Anda tidak sentuh itu barang-barang jarahan, saudara. Seperti kayak ketika Israel masuk Yeriko, nggak boleh sentuh barang jarahan, saudara. Emas diambil sama Akan, dihukum sama Tuhan, saudara. Dan sekarang sudah di sini ya, meskipun undang-undang orang Persia membolehkan hajar musuhmu, ambil rampasannya, di sini rampasan tidak diambil, saudara. Ayat 10, ayat 15, ayat 16. Kita diajak untuk melihat ini bukan sekedar peristiwa bunuh-membunuh. Ingat ya, di dalam kitab 1 Samuel, ketika Saul disuruh untuk berperang suci, holy war, berhadapan dengan orang Amalek. Habisi mereka, jangan ambil rampasan. Tapi Saul ambil rampasan, kambing domba yang gemuk-gemuk. Dan juga Raja Agag diloloskan. Sehingga orang Amalek belum habis. Tapi sekarang sudah, orang Amalek betul-betul dihabisi di sini. Di dalam satu buah format holy war. Rampasan tidak diambil, saudara. Oleh karena itu, saudara, Purim itu tidak menjadi sekedar satu buah perayaan bunuh-membunuh. Meskipun ada yang banyak orang mengkritik Purim, saudara. Ya, bunuh-bunuhnya ada, tapi ini bukan sekedar urusan mengalahkan musuh, membalas dendam, bukan, saudara. Ini adalah urusan perang suci. Ini adalah urusan supaya lawan-lawan dari agendanya Tuhan itu boleh dikalahkan, saudara. Maka kita melihat cerita selanjutnya. Setelah pasal 9 ayat 1 dicatat ya, orang Yahudi pokoknya menang, saudara. Setelah itu, saudara, kita melihat perayaan agamanya diinstitusikan oleh orang-orang Persia, saudara. Rayakanlah Purim. Saudara, kita di satu sisi sudah memang masih akan ada sedikit perasaan discomfort ya, unrest dalam hati kita. Aduh, tapi masa iya ya perayaan agamanya orang Yahudi loh. Perayaan agamanya orang Yahudi tidak diatur menurut Taurat, tapi disuruh sama kekaisaran Persia. Sudah begitu, ya bagaimanapun juga ada pertumpahan darah. Sudah beda ya sama Paskah ya. Paskah orang Israel keluar dari Mesir kan juga ada ya pembunuhan anak-anak sulung di Mesir. Ada, tapi Israel tidak angkat pedang, sudah. Israel itu tidak merayakan betapa kami membunuh lawan kami, kan enggak, saudara. Itu tiba-tiba saja dibunuh sama Tuhan dengan tulah kan ya. Jadi ya sudah anak sulungnya mati semua begitu. Tapi enggak ada bunuh-membunuhnya. Di sini, saudara, ada 75.000 orang mati loh. Dan bukan cuma 75.000 orang mati, saudara. Di dalam hari kedua, saudara, setelah di Susan tuh 500 orang mati, Esther, saudara, dengan jarinya yang lentik-lentik, dengan badannya yang terawat itu, dia mengatakan, Raja, sehari lagi ya
kami kepengen habisi lawan-lawan kami sampai habis. 1 hari lagi khusus untuk di Susan ini. Oke, boleh. Besoknya 300 orang lagi sudah dihabisi sudah. Jadi sudah, kita mendapati ya, di satu sisi, aduh ini apa ya, benar ya kita punya perayaan seperti ini. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa, wah ini bunuh-bunuh, ya itu yang dibunuh 75.000 orang kan musuh-musuh semua. 300 orang yang hari selanjutnya itu dibunuh-bunuhin oleh mereka, itu juga adalah musuhnya orang Yahudi. Jadi ini adalah pembunuhan orang yang memang layak untuk dibunuh. Udahlah, hatimu tenangkan saja. Tenangkan hati, jadi kita tidak usah merasa gimana-gimana, enggak apa-apa. Ya memang orang jahat ya harus dibunuh. Malah, kalau kita mau keberatan ya, kalau kita kepingin merasa hati resah sudah, mungkin kita coba cek saja sebetulnya ya, dalam hal ini, di dalam kitab Ester ini, kita melihat ada tokoh jahatnya, ada Haman jahat, Ahasiveros iya, lalu kita melihat ada tokoh-tokoh jahat, ada, tokoh baiknya ada enggak. Kita melihat sudah, Mordekai juga bukan jadi tokoh baik, Ester juga bukan jadi tokoh baik. Di dalam bagian mana dalam kitab Ester kita mendapatkan cerita heroiknya Mordekai atau cerita heroiknya Ester? Enggak ada sudah. Kita ketemu cuman ya memang Mordekai sama Ester pihak yang lebih lemah yang akan ditindas sudah. Tapi apakah mereka orang baik? Ya bukan sudah. Jadi kalau kita kepengen merasa resah, kita pengen berasa agak terganggu, jangan terganggu sama pembunuhan orang-orang fasiknya. Terganggulah kenapa kok Ester dan Mordekai yang lebih diuntungkan di sini sudah. Jadi sudah, Purim ya agak menyimpan satu buah perasaan gak enak, tapi bisa dibenarkan juga. Pertanyaannya sudah, bagi kita orang-orang Kristen ini sudah, kenapa gak kita rayakan aja ya Purim ya? Oke, kalau kita faktanya ya, sekarang ya perayaan Purim itu ada di dalam kitab suci kita. Masuk nih, kita sudah kadang sepakat. Suka, nggak suka, seneng, nggak seneng, terganggu, kita sudah sama-sama sepakat. Kitab Ester itu masuk ke dalam kanon kita. Kita sudah sepakat masuk dalam Alkitab kita. Kita sudah sepakat kok. Ya udah orang Kristen rayakan aja sekalian. Kenapa kita nggak mau rayakan ini, Saudara? Jawabannya bukan karena discomfort. Kalau discomfort kita jadi nggak rayakan, bukan, Saudara. Jawabannya adalah satu orang penulis namanya Timothy Kane, Saudara. Dia mengatakan kita tidak merayakan Purim sih saat ini. Bukan karena kita merasa tidak enak dengan bunuh-membunuhnya, tapi karena kita punya perayaan lain yang melampaui Purim. Kita punya perayaan lain yang ada mirip-miripnya, tapi melampaui Purim, Saudara. Baik perasaan discomfortnya, maupun pembalikan nasibnya, maupun kepastiannya, itu kita punya yang melampaui Purim. Saudara tahu apa itu, Saudara? Eucharis. Perjamuan kudus yang nanti kita akan rayakan, Saudara. Eucharis, Saudara. Perjamuan kudus. Saudara, di dalam perjamuan kudus ini kan kita melihat, Saudara, bahwa kehidupan kita itu tidak tergantung pada nasib. Tidak tergantung kepada tidak tergantung kepada chances, tidak tergantung pada undian. Hidup saudara dan saya itu tidak tergantung pada anginnya bertiup lebih kemana ini. Enggak, Saudara. Hidupnya kita itu dipenuhi oleh kepastian. Di dalam cerita kitab Ester, kita melihat ada tarik ulur politik antara Ester, Mordekai, yang kadang-kadang enggak selalu sepakat. Lalu di sini ada Haman bin Hamedata, lalu ada Bigtan dan Teres, lalu ada Raja Ahasiveros, Saudara, yang semuanya memainkan perannya masing-masing, yang ketika dimainkan, plek, pas. Akhirnya orang Yahudi selamat, Saudara. Tapi Saudara, di dalam Eucharis kita nggak punya Ester. Dalam Eucharis kita nggak ada Mordekai, nggak ada Ahasiveros, nggak ada semua, Saudara. Di dalam Eucharis ada siapa, Saudara? Di dalam Eucharis, dalam sakramen perjamuan kudus, kita punya Allah Bapa yang di dalam kekekalan sudah menetapkan rancangan keselamatan yang pasti digenapi oleh anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Dan betul-betul digenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ada seal, ada materai, Saudara. Ada capnya, cap basahnya, Saudara. Cap basahnya basah betulan, Saudara. Pakai darahnya Yesus, Saudara. So pasti, Saudara. Jadi, Saudara, kalau di dalam Purim kita mendapatkan ada semacam kayak parodi. Undi, chances, hidup bisa kue sera-sera ke kiri ke kanan. Tapi sebetulnya kepastian loh, kita punya Eucharis yang jauh melampaui Purim, yaitu kepastian yang dimateraikan dengan cap basah, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Lalu Saudara, dalam Purim kita juga melihat satu buah kenyataan di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang Anda harus berharap sampai titik darah Anda habis. Yang mana nggak mungkin, Saudara. Saudara, pembalikan yang terjadi itu kan terjadi pada menit akhir, Saudara. Saudara, pada tanggal 13 bulan Nisan, pada waktu 1 hari sebelum perayaan Paskah, orang berpikir 13 bulan Adar itu hari apa, Saudara? Hari celaka. 13 bulan Adar kami akan mati. Dan sekarang, Saudara, 13 bulan Adar yang terjadi adalah musuh mereka yang mati, Saudara. Pembalikannya itu nggak bisa lebih drastis lagi dari atas ke bawah, Saudara. Itu Purim.
Purim itu menunjukkan bahwa Tuhan kita itu bisa membalik keadaan yang mana kita juga nggak bisa kepikir, saudara. Who knows? Ketika ditanya Esther, siapa lagi yang bisa tolong kita? Kalau engkau nggak mau pergi kepada raja, siapa lagi yang bisa tolong kita? Keadaan kita sudah desperate. Ini ada undang-undang yang tidak bisa dicabut bahkan oleh raja sekalipun. Undang-undangnya apa? Bayangkan tuh, undang-undangnya adalah seluruh orang di dalam seluruh kekaisaran Persia harus bunuh orang Yahudi di dalam tanggal 13 bulan Adar. Sentimen antisemitisme sudah terus disebarkan. Selama berbulan-bulan, 13 bulan Adar itu kita mati. Kalau engkau nggak menghadap raja, siapa yang bisa tolong kita? Who knows? Itu yang ada dalam Purim, saudara. Who knows? Siapa yang tahu, saudara? Sudah keadaan super desperate seperti ini, apa bisa dibalikkan? Bisa. Gimana caranya? I don't know. Sampai itu terjadi, saudara. Sampai betul-betul terjadi, saudara. Itu nggak bisa ini, saudara. Kita nggak bisa kepikir, saudara. Anda bayangkan orang Yahudi jumlahnya berapa sih? Di seluruh kekaisaran Persia orang Yahudi, saudara. Itu kan apalagi sudah tersebar-sebar sedikit sekali, saudara. Gimana mereka bisa bunuh 75.000 orang, saudara? Gimana di Puri Susan dia bisa menang, saudara? Orang Yahudinya kan minoritas banget, saudara. Itu undang-undang konflik, saudara. Raja kan nggak boleh berpihak ya. Dua-duanya ada undang-undangnya ya. Bukan. Dua-duanya ada undang-undangnya. Raja boleh berpihak sih. Tapi dua-dua ada undang-undangnya. Bagi lawan-lawannya, you mesti bunuh orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, you mesti defend. Tapi gimana caranya defend? Saudara gini. Kalau saya dikasih peraturan, ada siapa saudara ya? Petinju yang jago. Ada Hulk, Incredible Hulk di depan saya. Dia ngomong, Hulk sudah diprogram, diperintahkan untuk hajar Eko. Tapi Eko juga dapat undang-undang. Eko, kamu boleh mempertahankan dirimu. Dan mempertahankan diri menghadapi Hulk gimana caranya? Mempertahankan diri melawan orang yang segede ini gimana caranya, saudara? Orang Yahudi itu punya undang-undang. Mereka penuh dengan sukacita. Tapi 13 bulan Adar itu masih gak ketahuan tuh gimana caranya. Harusnya kami mati diserang selama seluruh rakyat negeri dari kekaisaran Persia. Gimana mempertahankan diri? Di Puri Susan jumlah orang Yahudi berapa sedikit sekali, saudara ya. Tapi sudah dalam keadaan seperti ini ya. Gimana caranya bisa memberikan pertolongan? Nggak tahu, saudara. Nah, kita dikasih informasinya, saudara. Later on ya, ada begini, saudara. Semua pembesar daerah, wakil pemerintahan, bupati, pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Itu jawabannya. Kenapa bisa 75.000 orang dibunuh? Kenapa kok mereka bisa menang? Lah mereka didukung sama pejabat, saudara. Jumlahnya dikit, iya, tapi didukung sama pejabat. Di Puri Susan juga begitu, didukung sama pejabat. Tapi siapa yang bisa kepikir itu terjadi, saudara ya? Itulah Purim, pembalikan. Di dalam hari kayaknya Anda itu tidak mungkin lagi bisa lolos, saudara. Tapi ada pembalikan, saudara. Itu kita rayakan di dalam Purim. Dalam kehidupan saudara dan saya, saudara pernah nggak berasa mentok-tok banget? Sudah dikorek-korek, nggak ada lagi jalan keluar tuh. Katanya dia buka jalan, mana jalannya, pintunya pun nggak ada, saudara. Sudah sampai mentok-tok tuh. Aduh gimana ini, kehidupan saya seperti ini, saudara. Macam-macam, saudara. Anda bisa mengalami, saudara. Anda mungkin bisa mengalami anak sakit keras, perekonomian susah, sudah sekian lama tidak punya anak, sekian lama tidak punya pacar, umur sudah mendekat, sudah nggak ada jalan lagi ini, gimana ini? Mau apa lagi yang terjadi ke depan tuh? Saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara perlu mengingat Purim. Tuhan kita itu nggak pernah kehilangan akal. Purim, saudara, itu dirayakan dalam Purim. Tetapi, saudara, kita nggak merayakan Purim, kita merayakan Yukaris. Di dalam Yukaris kita akan bertemu dengan pembalikan yang lebih besar lagi, saudara. Yaitu apa? Yaitu tempat di mana kita harusnya dihakimi oleh Allah, tempatnya diambil alih oleh Dia yang tidak berdosa, saudara. Itu namanya pembalikan, saudara. Maka, saudara, karena tadi saya mengatakan, saudara, bahwa Yukaris itu adalah semacam Purim yang dikuadratkan, Purim yang jauh lebih kuat, saudara. Kita melihat juga, saudara, di dalam Yukaris, di dalam perayaan perjamuan kudus, di dalam perayaan kita tentang Yesus yang disalib, saudara. Kita melihat sama. Ketika semuanya itu kelihatan salah. When everything goes very wrong, saudara. Ketika semuanya itu kelihatan salah, ketika semuanya itu kelihatan helpless, hopeless, gak ada pertolongan, saudara. Kita melihat itu justru diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi sarana satu-satunya di mana kita memperoleh keselamatan, saudara. Salib itu adalah tempat di mana everything went wrong, saudara. Semuanya salah, saudara. Di dalam salib itu semuanya salah, saudara. Orang benar dijadikan kriminal, itu salah, saudara. Allah yang tidak terbatas jadi manusia yang terbatas, itu salah, saudara. Allah yang adalah raja jadi hamba, itu salah, saudara. Dia orang benar jadi kriminal, itu salah, saudara. Dia adalah sang hidup, menyatakan aku adalah kebenaran, jalan dari kebenaran dan hidup. Dia adalah sang hidup dijadikan mati di sana. Everything went wrong, saudara, di dalam salib, saudara. Tetapi, saudara, ada reversal, ada pembalikan, saudara. Di dalam salib itu kita melihat yang justru tempat yang paling hancur, paling mati, justru menjadi sarana keselamatan bagi saudara dan saya, saudara. Maka, saudara, kita tidak merayakan Purim karena kita punya Yukaris yang akan kita rayakan nanti, saudara. Kita tidak merayakan Purim karena kita mempercayai bahwa
saudara nggak pernah mengalami gang buntu, nggak mungkin saudara. Bisa sih gangnya buntu saudara, tapi Tuhan tetap tidak akan kalah dengan gang buntu saudara. Dan hasilnya itu pasti. Waktu Anda mungkin menjalankannya berdarah-darah, mimisan-mimisan. Tapi kita sudah dikasih tahu di depan, hasilnya itu pasti. Pasal 9 ayat 1 sudah ada spoiler. Jadi saudara, untuk hidupmu, untuk hidup Anda saudara, Anda akan mengalami banyak hal. Anda bisa menelan pil pahit, Anda mungkin kena prank di sini dan di sana saudara. Kelihatannya oke. Anakku sudah diterima sekolah di sini. Ternyata nggak jadi. Sudah diterima di sekolah di sini, lulus besar. Ternyata nggak dapat kerjaan. Bisa Anda mengalami macam-macam hal seperti itu, akan Anda alami sudah, mungkin sudah. Tapi saya kasih spoiler alert, yaitu bahwa pada akhirnya saudara pasti akan tersenyum dan kepingin mengantar makanan. Saudara akan merayakannya sebagai satu buah kemenangan. Gak tahu gimana caranya, who knows? Ya saya gak tahu saudara. Tetapi mari kita merayakan Yukaris. Mari kita menjalankan sakramen perjamuan kudus kita saudara. Dan saudara mesti tahu saudara, karena ini adalah Purim kuadrat, maka di dalam Yukaris kita juga melihat ada gambaran yang sebetulnya bikin kita unrest saudara. Bikin kita itu agak sedikit gak tenang saudara. Kenapa? Kalau tadi dalam Purim ya, kita melihat ada raja, ada ratu. Di baliknya ada orang yang saling berbunuh. Ya tapi orang bersalah juga saudara. Tapi di dalam Yukaris ya, kita melihat ada orang-orang yang sukacita di depan, di belakang saudara ada yang tidak bersalah dibunuh saudara. Saya ingin ajak Anda untuk melihat gambar yang selanjutnya ini saudara. Saudara, ini adalah gambar ini saudara, agak susah tadi minta ChatGPT sudah berkali-kali ganti prompt saudara. Saudara, di depannya Anda melihat gambaran yang peaceful, damai saudara. Tapi harusnya kita unrest saudara. Ini anak-anak orang-orang berdosa saudara. Saudara dan saya adalah anak-anak. Kita ini disebutnya apa saudara? Kita ini disebutnya sebagai anak-anak Allah saudara. Umat Allah, anak-anak Allah. Saudara dan saya saudara, meskipun saudara sudah tua ya saudara. Ada yang muda juga, ada yang tua dan lain sebagainya. Kita semua adalah anak-anak Allah saudara. Yang bisa peacefully live. Hidup di dalam damai saudara. Tapi sebetulnya saudara, di baliknya kita, di belakang itu ya, ada dia yang sama sekali tidak bersalah dimatikan karena kesalahan-kesalahan kita. Harusnya kita lihat gambaran ini unrest saudara. Kelihatannya peaceful, tapi di balik sesuatu yang damai ini saudara, semestinya hati kita itu dirongrong juga oleh satu buah perasaan yang something went very wrong di sini. Karena yang tidak berdosa justru dijadikan bersalah karena kita. Sementara kita orang-orang berdosa sekarang bisa hidup peacefully. Tapi itulah yang kita miliki dan itulah yang kita senantiasa rayakan saudara. Nggak usah rayakan Purim saudara. Mari kita bersama-sama saja merayakan Yukaris. Kita merayakan perjamuan kudus saudara. Dengan kita menyadari, ini saya tidak layak terima. Kehidupan, kedamaian yang saya miliki, kelancaran, apapun saja hal baik yang saya terima ini, saya tidak layak untuk alami. Tapi saya tahu bahwa ini sekarang saya alami dan pada puncaknya saya akan alami dalam segala kepenuhannya. Gimana caranya? Who knows? Saya tidak tahu. Tapi saya mempercayainya ketika saya merayakan Yukaris. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami hasil akhir di depan. Engkau telah memateraikannya dengan tanda jadi yang sudah pasti jadi, yaitu cap basah darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa tangan kami akan senantiasa di dalam genggaman Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami akan senantiasa berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami mungkin akan mengalami naik, turun, kami akan mencucurkan air mata yang banyak, kami akan mengalami kekecewaan yang mungkin besar. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang punya rancangan yang tidak mungkin gagal. Yaitu rancangan yang indah, rancangan yang baik bagi setiap kami. Meskipun saat ini ketika kami bertanya bagaimana caranya, mungkin kami cuma bisa menjawab tidak tahu. Tapi Engkau tidak pernah tidak tahu Tuhan. Kami bersyukur untuk kepastian yang Engkau berikan. Mohon Tuhan pimpin kami untuk kami dengan kewarasan pun juga akhirnya sungguh-sungguh mau mengikutimu. Allah yang menjanjikan kepada kami kepastian itu. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus yang kami boleh senantiasa terima. Mengingatkan kepada kami bahwa janjimu itu pasti. Mengingatkan kepada kami bahwa tidak pernah ada keadaan yang terlalu sulit untuk dibalikkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.